Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana. Saya dari Pendidikan Fisika A 2019 dengan NIM 41911211002. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer dengan dosen pengampu Bapak Irfandi SPD, MSI. Adapun yang mau saya bahas yang pertama, analisis situasi, kemudian permasalahan, lalu pengertian, tujuan dan manfaat, kekurangan dan kelebihan, jenis-jenis model, prinsip-prinsip dari model pembelajaran berbantuan komputer, lalu pentingnya pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang pertama, analisis situasi. Jadi, tren penggunaan platform sistem belajar online oleh guru di tengah wabah pandemi COVID-19, di mana ada aplikasi WhatsApp, Rumah Belajar, Google Education, Microsoft Office, Ruang Guru, Edmodo, Sekolahmu belum digunakan, kemudian kelas pintar, model, kemudian Kuiper, School, Kuis, dan lainnya. Ini adalah penggunaan platform sistem belajar online oleh guru selama pandemi COVID-19. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform atau media pembelajaran jarak jauh oleh guru terbanyak adalah dengan menggunakan WhatsApp Group. Kemudian masuk ke permasalahan yang pertama itu ada SDM. Nah, pengembangan staf pengajar agar memiliki kompetensi profesional di bidang ICT. Jadi dalam permasalahan ini pengembangan atau model pengembangan pembelajaran berbantuan komputer bermasalah di SDM yang kurang, ditambah lagi sikap pendidik yang enggan mengikuti perubahan dan rasa takut terhadap teknologi informasi baru. Kemudian jumlah pendidik yang mampu mengaplikasikan teknologi masih sedikit. Kemudian berikutnya ada kurikulum. Nah, belum adanya standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan ICT. Salah satu solusinya adalah siswa bisa melihat hasil ujiannya di situs web sekolahnya seperti yang saat ini banyak diterapkan di perguruan tinggi. Kemudian ada hardware. Nah, sangat banyak masalah yang ditemukan di sini, mulai dari susahnya menyediakan perangkat ICT, kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan perangkat, susahnya mengikuti perkembangan ICT yang begitu cepat, sampai terbatasnya dana untuk pemeliharaan serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Nah, yang berikutnya ada software. Di sini, kurangnya atau sedikit sekali perangkat lunak yang menyediakan semua materi pelajaran. Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak untuk mengatasi masalah-masalah dengan penggunaan ICT. Nah, dan kebanyakan software biasanya menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Tentu saja hal itu semakin mempersulit penggunaan ICT karena harus memahami dulu dengan terlebih dahulu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima ada dana. Sedikit dana yang disediakan oleh untuk memenuhi penerapan ICT. Dana tersebut juga harus dibagi untuk pemeliharaan dan juga perbaikan. Yang terakhir ada fasilitas atau terbatasnya fasilitas belajar, contohnya komputer, gedung atau kelas yang sempit, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku penunjang pembelajaran. Nah, yang berikutnya ada pengertian model pembelajaran menurut Trianto. Nah, Trianto mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian pembelajaran berbantuan komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Menurut Wena 2011, melalui pembelajaran ini bahan ajar disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya yang pertama itu tujuan kognitif. Nah,
Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, yaitu dengan menggabungkan visual dan audio yang dianimasikan. Tujuan dari bentuk program ini adalah melatih kecakapan dan keterampilan, biasanya menyajikan sejumlah soal atau kasus yang memerlukan respons peserta didik dengan disertai umpan balik. Kemudian ada tujuan psikomotorik. Nah, dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain adalah simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya. Permainan game selalu menarik untuk diikuti. Sedemikian pula halnya dengan program komputer yang mengemas dalam bentuk permainan. Kemudian ada tujuan efektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan, pembelajaran sikap atau efektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Lalu, manfaatnya apa? Menurut pendapat Daniel Muiz dan David Reynolds dalam bukunya Is Johnny DKK, yaitu yang pertama, Presenting Information. Pembelajaran berbasis komputer itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan informasi. Nah, ensiklopedia yang jumlahnya beberapa jilid dapat disimpan di hard disk. Bahkan Google Earth yang dapat menunjukkan seluruh kawasan di muka bumi dari hasil foto udara yang sangat mengesankan. Dengan membuka google.com, data informasi akan dengan mudah diperoleh. Yang kedua, quick and automatic completion of routine tasks. Tugas-tugas rutin dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer dengan cepat, dengan otomatis. Membuat grafik, membuat paparan yang beranimasi, dan sebagainya yang mudah dapat dilakukan dengan komputer. Yang ketiga ada accessing and handling information. Melalui komputer yang dihubungkan dengan internet, dapat dengan mudah, dengan cepat memperoleh dan mengirimkan informasi. Melalui jaringan internet, dapat memiliki website yang menjangkau ujung. Nah, jika ada kelebihan maka ada kelemahan. Menurut WNI 2011 mengemukakan beberapa kelemahan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Kelemahan ini sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah. Kemudian, jika ditampilkan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa cepat bosan. Yang terakhir, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan juga teknisi komputer. Nah, lalu kita masuk ke bagian jenis-jenis model pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama itu ada model DRIS. Model DRIS itu adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Nah, melalui model DRIS ini ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan secara terus-menerus, maka akan tertanam dan menjadi kebiasaan. Selain itu, model ini pun menambah kecepatan, ketetapan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara untuk mengulangi bahan latihan. Model ini tuh berasal dari model pembelajaran Herbert, yaitu model asosiasi dan ulangan tanggapan. Lalu, adapun tujuan model DRIS ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih konkret dengan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Kemudian, secara umum, tahapan penyajian model DRIS adalah yang pertama, penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performance siswa. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Yang ketiga, program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Yang keempat, jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka lanjut kepada materi yang berikutnya. Tetapi, jika jawabannya salah,
program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial. Yang kedua, ada model tutorial. Nah, program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, kegiatan tutorial ini memang sangat dibutuhkan oleh siswa yang dibimbing melaksanakan kegiatan mandiri yang bersumber dari modul-modul dalam bidang studi tertentu. Program tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran tutorial yaitu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa, kemudian untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, mengatasi kesulitan, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar mandiri dan menerapkan pada masing-masing CBI yang sedang dipelajari. Lalu ada pun tahap-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer model tutorial ini. Yang pertama, penyajian informasi yang berupa materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, pertanyaan dan respon, yaitu berupa soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Yang ketiga, penilaian respon, yaitu komputer akan memberikan respon atau jawaban yang diberikan siswa. Yang keempat, pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai program akan memberikan balikan, apakah telah sukses atau berhasil atau harus mengulang. Yang kelima, pengulangan atau remedial. Dan yang keenam, segmen pengaturan pelajaran. Dan yang ketiga adalah model simulasi. Model simulasi itu adalah salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan mengikuti sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Lalu secara umum, tahapan materi model simulasi ini yang pertama pengenalan, kemudian penyajian informasi dari simulasi 1, simulasi 2 dan seterusnya, kemudian pernyataan dan respon jawaban, penilaian respon, pemberian feedback tentang respon, pembetulan, segmen pengaturan pengajaran dan penutup. Nah, yang terakhir ada model interaction game. Instructional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Nah, tujuan instructional game ini adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Nah, tahap-tahapannya apa saja? Tahap-tahapannya itu ada tujuan, aturan, kompetisi, kemudian tantangan, khayalan. Di sini khayalan itu misalnya permainan sering tergantung pada pengembangan imajinasi untuk memberikan motivasi kepada pemain. Kemudian keamanan. Nah, keamanan permainan penyediaan jalan aman menghadapi bahaya seperti permainan peperangan. Dan yang terakhir adalah hiburan. Hampir semua permainan itu untuk menghibur. Permainan dalam pembelajaran itu berperan sebagai pembunuh atau penumbuh dari penumbuh motivasi. Nah, yang berikutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran dari pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Maksudnya dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan, baik kepada standar kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada kegiatan pembelajaran. Apapun model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, baik itu drill ataupun tutorial ataupun simulasi atau games, harus berpijak pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran berbasis komputer, baik yang berupa RPP berbasis komputer ataupun GBPM pembelajaran berbasis komputer atau flowchart atau storyboard. Nah, yang kedua ada berorientasi pada pembelajaran individual. Nah, maksudnya dalam pelaksanaannya pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing peserta didik di laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasan pada peserta didik untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang ketiga
adalah berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer yang bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Dan pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer ini dilakukan secara mandiri di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman belajar dikemas dengan program pembelajaran berbasis komputer dan peserta didik mengerjakan secara mandiri di laboratorium komputer. Dan yang terakhir, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Maksudnya, keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua peserta didik dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan tes dan evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Nah, baik, kita masuk ke pentingnya pembelajaran berbasis komputer. Masalah pembelajaran yang terkait dengan lambatnya pemahaman siswa terhadap konsep teori yang bersifat abstrak perlu diatasi. Jika hal ini dibiarkan, efektif dan efisiensi pembelajaran menjadi rendah. Akhirnya, hal ini akan mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, perlu dicari cara yang sistematis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Salah satu upayanya adalah mengembangkan model pembelajaran berbasis komputer. Dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan hasil pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer itu sangat penting, baik bagi guru, bagi siswa, maupun bagi sekolah. Kalau bagi guru, yang pertama itu guru akan lebih berperan sebagai fasilitator siswa, kemudian memberikan alternatif metode pembelajaran. Yang ketiga, menolong mengembangkan media pembelajaran karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya. Yang keempat, memberikan pedoman bagi pengembangan lebih lanjut. Dan yang kelima, meminimalkan tingkat kesalahpahaman dari konsep atau teori yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Yang berikutnya bagi siswa. Yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak karena konsep teori yang bersifat abstrak tersebut disajikan secara cermat dan juga konkret sehingga mudah ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, kendali belajar berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Dan yang kelima, mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih individual. Nah, yang terakhir bagi sekolah, yang pertama itu akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi. Kemudian pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Yang ketiga, sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan juga karakteristik pembelajaran. Nah, sampai disinilah presentasi yang bisa saya paparkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Saya Nurjana, presentasi ini hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.